Fams, welcome back to B Podcast, Business Education Podcast, tempat kita berdiskusi dan berkreasi. B Fams, pernah gak sih kita ngerasa di era serba cepat ini kayak lagi ada di persimpangan jalan? Di satu sisi, kita ngerasa kita pengen jadi mahasiswa yang banyak prestasi, misalnya dengan mendapatkan peraihan-peraihan lomba, ataupun mungkin dengan mendapatkan IPK yang memuaskan. Tapi di sisi lain, terkadang hal itu memunculkan satu tantangan besar yang bernama kecemasan. Nah, teman-teman, di sela-sela itu semua, pasti kita juga banyak merasakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita soal gimana sih caranya kita bisa mengelola kecemasan, atau kita bisa nggak ya melalui atau menjalani semuanya. Nah, untuk membahas topik itu, kalian ada di video yang tepat karena kita akan membahas topik yang sangat relate dengan kita semua. Dan tentunya aku, Zahra Hasna, akan memandu kalian hari ini dan kita tidak sendiri. Kita ditemani dengan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang mahasiswa psikologi dan juga aktif organisasi nih. Dan juga selain aktif organisasi, narasumber kita kali ini juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lomba. Tentunya hal ini akan memberikan insight baru dan juga ilmu-ilmu baru untuk kita semua. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Sheryl Gevira. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Kak Zahra, aku manggilnya Kak Zahra ya. Boleh. Baik, aku hari ini baik. Gimana kalau Kak Zahra sendiri kabarnya? Baik juga, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak Sheryl sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Oke, aku lagi sibuk ini aja di semester pendek atau semester padat ya teman-teman manggilnya kayak gitu. Terus juga ya organisasi tetap jalan dan ya beberapa mungkin aktivitas-aktivitas kegiatan lainnya. Kalau kakak sendiri nih lagi sibuk apa nih Kak Zahra? Oke, untuk aku sendiri karena sekarang lagi sibuk kuliah ya Kak ya. Libur kuliah maksudnya. sorry. Lagi sibuk ikut kepanitiaan sih Kak. Kayak muka aku sekarang kan mau ada muka kopi ya Kak ya. Iya betul. Dan juga ada kepanitiaan lain, juga sedikit lomba-lomba kecil sih buat ngisi waktu mungkin ya Kak ya, waktu liburnya. Produktif banget ya liburnya. Ya, sebelumnya terima kasih ya Kak Sheryl sudah menyempatkan waktu dan sudah bersedia hadir di episode di podcast hari ini. Oke, aku juga merasa senang kok bisa diundang di sini sama teman-teman buat sharing dan diskusi bareng hari ini. Nah, tentunya BFEMS pasti udah nggak sabar nih buat mendapatkan ilmu-ilmu baru nih dari Kak Sheryl. Nah Kak, kalau misalnya kita lihat nih Kak ya, sebagai mahasiswa di era serba cepat ini nih, entah itu perkembangan teknologi ataupun misalnya perkembangan-perkembangan lain yang tentunya menuntut kita untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya Kak ya. Nah, dari Kak Sheryl sendiri nih, apa sih tantangan terbesar mahasiswa di era serba cepat ini? Apakah itu soal manajemen waktu atau misalnya tekanan akademik gitu? Oke, kalau dilihat dari point of view aku sendiri, ini tantangan yang dihadapi mahasiswa tuh sebenarnya kompleks gitu ya. Nggak cuma dari satu dimensi aja, tapi juga berbagai macam tantangan, entah itu dari eksternal ataupun internal. Mungkin ada juga yang ngerasa kayak academic pressure gitu loh, tekanan akademik, karena mungkin dari kecil mungkin dituntut gitu ya untuk mendapatkan nilai tinggi atau menilai suatu kesuksesan atau keberhasilan tuh berdasarkan nilai yang tinggi kayak gitu. Ada juga yang mungkin kompetitif gitu loh, merasa kompetitifnya tuh tinggi kayak gitu, karena kan emang sekarang tuh kompetitif semakin tinggi kayak gitu kan. Jadi kayak merasa aku nggak boleh ketinggalan, aku harus bisa mengikuti gitu loh semua perkembangan kayak gitu sih. Jadi dinamikanya memang sangat kompleks yang dihadapi mahasiswa sekarang. Betul sekali, aku setuju sih dengan apa yang diucapkan sama Kak Sheryl barusan. Karena zaman tuh beneran berkembang secepat itu ya Kak ya. Dan menurut Kak Sheryl nih, di tengah-tengah perkembangan zaman yang pesat ini, gimana sih caranya kita menyikapi tekanan itu supaya nggak berubah jadi beban nih Kak? Oke, sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kayak bagaimana sih kamu menyikapi dan menghadapi, bahkan mempersepsikan gitu loh tantangan yang ada. Kalau kamu menyikapi tantangan tersebut dengan negatif gitu, kamu menolak tantangan tersebut, ya nantinya itu juga akan menjadi beban bagi kamu. Kayak di depan ada tantangan. Tapi justru kalau misalnya kamu menyikapi dan mempersepsikan tantangan itu adalah suatu hal untuk belajar, satu hal untuk melangkah ke depan kayak gitu, itu tuh nantinya malah kamu akan merasa
merasa termotivasi untuk bisa menghadapi tantangan tersebut gitu loh. Jadi kayak kamu merasa oh ini tantangan tuh tempat aku untuk belajar, tempat aku untuk tumbuh, tapi bukan kayak jadi beban kayak gitu. Menurut aku gitu sih. Betul sekali sih Kak. Terus juga kan pasti Gen Z nih ya Kak ya, banyak banget pengguna aktif media sosial yang banyak banget juga nih bertebaran di media sosial, mau itu di Instagram, TikTok. Orang-orang tuh pasti bangun personal brandingnya gitu kan, bangun atau misalnya ngepost pencapaian-pencapaian, kegiatan-kegiatan yang diraihnya. Nah tapi nih Kak, ada sebagian mahasiswa yang malah merasa bahwa pencapaian orang lain itu malah jadi distraksi buat mereka. Menurut Kak Sheryl sendiri nih, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap survive dan juga tetap fokus gitu sama diri sendiri, daripada kita harus ngelihat pencapaian orang lain dan malah bikin kita jadi insecure. Oke, itu kayaknya relate banget ya buat Gen Z zaman sekarang. Kayak di sosial media mana aja tuh, mau TikTok, LinkedIn, Instagram tuh banyak banget yang mungkin ngepost achievementnya, pencapaiannya gitu kan. Terus kayak kita ngerasa, wah aku ketinggalan jauh nih, kayak aku tuh belum berhasil mencapai apa-apa kayak gitu. Mungkin biar kita bisa tetap survive dan fokus sama diri sendiri, kuncinya juga yang pertama adalah gimana cara kita menyikapi dan mempersepsikan pencapaian atau postingan di sosial media. Kita harus mengerti, harus aware bahwa semua yang di sosial media tuh belum semuanya gitu loh. Enggak 100% apa yang kita lihat tuh adalah keaslian atau kenyataan di dalam dunia nyatanya. Kayak misalnya orang achieve sesuatu, itu tuh kita ngeliat kan ke belakangnya, kayak dia ada gagalnya, ada jatuhnya, prosesnya gitu loh. Mungkin ada struggle-nya yang kita nggak bisa lihat kayak gitu. Terus yang kedua adalah gimana caranya kita bisa fokus sama tujuan, kayak ya udah masing-masing orang tuh punya jalannya sendiri, punya caranya sendiri. Karena ya balik lagi, kalau misalnya kita terus-terusan mau ngikutin standar sosial media, standar orang-orang, standar masyarakat, kita tuh nggak akan nyampe ke sana kayak gitu loh. Karena yang kita lihat tuh cuman kayak bagaimana orang berpikir tentang kita, tanpa kita benar-benar berpikir bagaimana kita bisa mencapai ke sana kayak gitu. Setuju banget sih Kak, karena banyak juga nih orang-orang yang kalau misalnya ketemu teman atau siapapun, mereka tuh cerita insecure karena mereka ngelihat pencapaian teman-temannya yang udah sampai tahap A, B, C, D, relate gitu kan. Nah tapi kan banyak orang juga yang kayak ngerasa aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin Kak, aku udah mencoba segala sesuatunya tapi tetap gagal. Apakah mungkin itu bisa jadi di manajemen waktunya atau seperti apa? Nah karena aku sendiri nih sempet lihat gitu ya profil dari Kak Sheryl ini sendiri. Aduh, jadi malu nih. Dan juga kebetulan aku tahu Kak Sheryl pertama kali itu dari pertama kali pematerian di IHT Umum Pemandu Mokaku Kak. Iya, gitu. Kamu pemandu Mokaku? Iya, aku pemandu Mokaku juga gitu. Nah terus aku kan jadi pengen tahu gitu ya Instagramnya Kak Sheryl, terus juga hal-hal lain yang kenapa sih Kak Sheryl bisa sekeren ini. Sampai bisa aktif organisasi, terus juga ikut lomba gitu ya. Alhamdulillahnya. Nah aku jadi penasaran nih, dan pasti BFEMS juga penasaran, gimana sih cara Kak Sheryl bagi waktunya supaya bisa tetap balance gitu antara mungkin perkuliahan dan juga organisasi, tetap aktif dan tetap mengikuti lomba-lomba seperti itu. Gimana sih Kak? Oke, jadi kayak banyak banget anak zaman sekarang tuh ngerasa aku udah berusaha semaksimal mungkin, kayak kok aku tetap gagal, terus jatuhnya insecure. Aku cuman pengen mungkin sharing kayak apa yang aku pegang selama ini, kayak kenapa aku bisa terus survive, aku bisa terus mau coba terus belajar hal baru, karena yang aku pegang adalah setiap kali aku gagal, itu artinya aku sedang menghabiskan jatah gagal aku. Kayak mungkin aku aku gagal di bidang ini, tapi ternyata aku bisa dapetin hal lain, hal baik juga di bidang yang lain kayak gitu. Jadi aku merasa kayak ketika aku gagal mungkin aku sedang menghabiskan jatah gagal aku, sehingga nanti ke depannya aku bisa berhasil di bidang lain gitu. Terus mungkin tentang manajemen waktu ya. Kalau aku tuh biasanya bagi dua. Yang pertama tentang skala prioritas. Kalian tahu Eisenhower Matrix ya? Tahu. Itu ada yang aku bagi jadi kayak penting mendesak, terus juga ada penting tidak mendesak, terus tidak mendesak tapi penting, dan ada tidak penting dan tidak mendesak. Nah dari situ ada yang bisa kamu kerjakan, ada yang bisa kamu delegasiin, ada yang bisa kamu putuskan mana yang harus dikerjakan, dan ada yang bisa kamu hapus untuk tidak dikerjakan. Nah yang kedua tuh aku biasanya pakai Google Calendars kayak gitu. Jadi di situ tuh aku bisa kayak input tentang kegiatan aku hari ini apa aja, dari jam berapa sampai jam berapa, terus aku mau ngelakuin apa aja, ngerjain tugas apa aja. Bahkan kayak itu tuh bisa invite orang kalau misalnya kita ada meeting atau pertemuan sama orang. Dan menurut aku itu sangat membantu sih, kayak dapat reminder terus-terusan kayak gitu. Tapi kuncinya tetap sih ada di konsistensi dan disiplin.
karena kayak percuma gak sih kita kayak belajar, oke, kita netapin mana yang mau dikerjain, terus netapin time blocking, tapi kalau misalnya kita nggak disiplin kayak yaudah deh 5 menit lagi nggak apa-apa, nanti aja deh. Atau misalnya kalau anak-anak zaman sekarang nih suka nunggu, tunggu jamnya 00. Oh iya, pas gitu ya, biar pas. Biar pas. Tapi kalau kayak gitu kan jam terus bergerak ya. Kalau kayak gitu kapan selesainya? Jadi paling itu sih yang penting. Oke, menarik banget ya Bifems. Tadi Kak Sheryl udah memaparkan nih tips and trik gimana caranya manajemen waktu. Nah, Bifems nanti bisa terapkan nih hal-hal yang sudah disampaikan Kak Sheryl. Karena dari aku sendiri nih Kak, jujur aku udah menerapkan itu dan itu benar-benar sangat worth it dan sangat membantu gitu ya, kayak untuk bisa memanajemen waktu di tengah padatnya kuliah dan juga organisasi, juga kesibukan-kesibukan yang lainnya. Dan aku setuju juga sama apa yang tadi Kak Sheryl bilang soal konsistensi. Bener banget sih Kak. Karena kadang ya kita tuh gampang banget terdistraksi. Betul. Atau misalnya hal-hal lain yang bikin kita tuh jadi keluar gitu dari fokus kita. Jadi yang perlu kita terapkan tadi dan catat poin pentingnya itu adalah disiplin dan konsistensi. Betul sekali. Nah, Bifems, kita bahas juga nih soal topik yang gak kalah relate sama kita selaku Gen Z dan selaku mahasiswa. Soal kecemasan tadi ya Teh udah disinggung di awal, karena banyak mahasiswa yang merasa pengen banyak prestasi, pencapaian, dan juga hal-hal lain yang ingin kita raih, tapi terkadang hal itu juga memunculkan rasa kecemasan, kayak misalnya, aduh, apakah yang aku lakuin sekarang itu udah cukup untuk mempersiapkan masa depan? Apakah aku bisa bersaing sama waktu, atau misalnya bersaing sama orang-orang di luar sana gitu ya, karena persaingan semakin ketat gitu kan. Nah, dari Kak Sheryl sendiri nih, gimana sih Kak Sheryl ngelola kecemasan yang kadang muncul di pikiran kita gitu? Oke, jadi aku ada satu mungkin insight aku mau sharing dari dosen aku. Jadi ada yang namanya kecemasan, ada yang namanya takut kayak gitu. Jadi cemas dan takutnya hal berbeda. Kalau takut tuh udah jelas gitu loh objeknya. Jadi kayak misalnya kamu takut kecoa, ya ada wujudnya gitu loh. Sementara kalau misalnya kamu takut nilainya jelek, takut gagal, itu kan adalah suatu hal yang belum terjadi. Nah, itu kayak kamu merasa cemas kayak gitu. Nah, sebenarnya kecemasan itu tuh bisa kamu kontrol. Kalau misalnya di sini teman-teman nonton film kartun Inside Out 2, itu kan ada yang namanya emosi kecemasan kayak gitu. Nah, emosi kecemasan ini tuh sebenarnya baik gitu loh kalau misalnya kamu bisa memanajemen dan mengontrolnya. Nah, kayak sama di film, kalau misalnya kamu bisa mengontrolnya tuh kayak dia tuh baik sebenarnya sebagai respon adaptif tubuh, respon alami tubuh kalau misalnya wah, ada hal yang harus perlu kita waspadai. Jadi kita lebih hati-hati, lebih mindful gitu loh, dan lebih bijak kayak gitu. Karena itu tadi cemas, jadi kayak lebih harus hati-hati nih. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kontrol itu dan jadi out of control, itu bisa emang buruk gitu loh buat diri kita sendiri, sama kayak di film ya. Nah, kalau misalnya cara mengontrol dan manajemennya adalah kayak cemas nih. Misalnya kita ngerasa aku cemas kayak aduh, aku besok ujian, aku takut nih nilai aku jelek kayak gitu. Nah, aku tuh kadang suka berhenti sejenak dulu, berpikir kayak oke, kenapa aku bisa merasa cemas, kenapa aku bisa merasa takut nih nilai ulangan aku jelek. Oke, karena ini dosennya killer kayak gitu. Ini tuh karena materinya susah. Oke, materi yang susah tuh apa? Materi A. Oke, kalau materi A ini susah, aku harus ngapain ya? Kayak gitu. Aku bisa review lagi. Aku bisa nanya-nanya ke teman untuk belajar. Nah, dari situ kan jadinya kekontrol kan. Jadi kita tahu sebab akibat dan akar masalah dari penyebab kecemasan kita. Tapi kalau misalnya kita fokus sama si kecemasan itu doang, kayak aduh aku takut nilai ujian aku jelek, kayak kalau nilai ujian aku jelek nanti kayak IPK aku nurun, IPK aku nurun, nanti aku harus ngulang matkul ini dan segala macam. Jadinya kan malah kecemasan itu semakin bertambah gitu loh. Jadi bukan fokus sama penyelesaian kecemasannya, tapi malah terus berputar di kecemasan itu sendiri. Wah, insightful sekali ya Bifems apa yang sudah dipaparkan sama Kak Sheryl. Nah Kak, tadi kan sudah di-mention juga ya nih soal Kak Sheryl yang aktif organisasi ya Kak ya. Nah, aku jadi penasaran juga nih, dan pastinya Bifems juga penasaran. Gimana sih caranya Kak Sheryl buat bisa ada di titik ini? Apakah ada titik balik tertentu yang kakak rasain mungkin selama proses kakak selama menjadi mahasiswa yang bikin kayak ngerasa kakak udah ngerasa aku ternyata udah sejauh ini ya? Dan apakah penting gitu mengikuti organisasi dan juga lomba-lomba? Karena kan belajar tuh gak cuma di kelas aja ya kayak. Nah, apa sih yang kakak dapetin dari aktif organisasi dan juga lomba?
Oke, kalau misalnya titik baliknya, aku tuh dulu percaya gak percaya SMA tuh gak aktif gitu loh. Gitu. Kayak iya aku kayak gak aktif, gak ikut organisasi apa-apa gitu. Jadi tapi kayak pas masuk kuliah tuh aku merasa kayak sampai kapan aku mau berada di zona nyaman aku. Kayak aku berpikir, apakah aku harus keluar dari zona nyaman aku, atau sebenarnya zona nyaman aku tuh bisa aku perluas kayak gitu. Nah jadi pas kuliah tuh titik baliknya mungkin maba banget ya. Kayak aku dapat kesempatan privilege sebagai mahasiswa, dimana nggak semua orang bisa dapat privilege ini kayak gitu. Jadi aku merasa harus memaksimalkan kayak gitu. Nah di awal tuh mungkin pas waktu awal, kamu tahu nggak yang paper mop mozaik? Oh iya, angkatan tahu. 23 tuh kan bikin ya. Nah di situ tuh di kertas mozaik tuh aku bikin kayak Sheryl Calon Award IISMA tahun 2025. Tapi qadarullah IISMA sekarang dihapus atau sedang ditinjau gitu loh. Jadi masih belum pasti. Tapi ternyata di balik itu ketika aku yakin dengan apa yang pengen aku tuju dan aku fokus melakukan hal-hal agar aku bisa mencapai ke titik itu, ternyata Tuhan ngasih aku kesempatan lain. Dimana alhamdulillah kemarin awal tahun ini aku tuh dapat kesempatan exchange dan conference di Singapura dan Malaysia kayak gitu. Jadi makanya ya itu tadi, ketika mungkin jalannya mungkin gak akan kayak sesuai banget sama apa yang kita mau, tapi ketika kita percaya sama apa yang mau kita tuju dan fokus melakukan hal-hal untuk mencapai ke sana, pasti selalu ada aja jalannya, dan selalu ada aja hal yang akan kamu capai kayak gitu. Nah untuk dari pertanyaan kedua tadi nih Bifem, soal pengembangan soft skill atau misalnya hal yang kakak dapat dari organisasi sama lomba selain mungkin belajar di kelas seperti itu, apa aja sih kak? Oke, jadi kalau bagi aku ya, mahasiswa tuh penting banget loh buat punya pengalaman organisasi atau mungkin volunteer atau bahkan mungkin ikut lomba. Karena ya itu banyak banget skill yang gak kita dapetin di dalam kelas. Kayak misalnya teamwork, terus juga leadership, terus juga manajemen waktu, bahkan sampai manajemen stres and so on kayak gitu. Karena ya di organisasi balik lagi kayak kita tuh berdiskusi, menyampaikan pikiran, aktif, terlibat kayak gitu kan, ketemu nih sama orang, bercengkrama, bertukar pikiran, dimana belum tentu di kelas kita bisa dapetin itu kayak gitu. Jadi mungkin buat aku penting banget untuk pengembangan soft skill dan hard skill, apalagi buat juga peningkatan baik personal ataupun profesional teman-teman kayak gitu. Oke, betul banget sih kak. Karena kan organisasi juga tadi nggak cuman soal ilmu yang kita dapat, soal hal-hal yang ada di organisasi gitu ya, tapi juga soal interaksi kita, gimana caranya kita beradaptasi, gimana caranya kita manajemen problem gitu yang ada di organisasi. Aku juga mau nambahin, kalau misalnya kayak ikut organisasi kayak gitu atau volunteer, kayak ibaratnya nggak di luar kelas gitu. Mungkin teman-teman bakal ngerasa kayak, aduh ngapain sih capek-capek organisasi, kayak aku emang dapat apa sih, dapat capeknya doang. Tapi mungkin itu yang teman-teman rasain semua. Tapi kalau misalnya teman-teman beneran ngelakuin apa aja ya, bukan selain organisasi tapi kayak lomba, volunteer kayak gitu, ketika teman-teman benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu loh, teman-teman tahu apa yang sedang teman-teman lakukan, orang lain tuh bisa melihat dan menilai itu, kayak bisa merasakan kayak, oh ternyata nih Zahra kayak orangnya sangat berdedikasi, dia tuh orangnya sangat disiplin gitu loh. Nah orang-orang tuh bisa merasakan value itu, dan menurut aku itu adalah suatu investasi jangka panjang. Nanti mungkin di lain kesempatan atau di masa depan ada orang yang mengingat kamu dengan personality yang kayak, oh Zahra tuh dulu orangnya pekerja keras nih, Zahra tuh dulu orangnya berdedikasi, kayaknya dia cocok deh buat ikut project ini, kayaknya dia cocok deh buat kerja sama aku kayak gitu. Nah jadi kayak rezeki dan kesempatan tuh nggak ada yang tahu. Jadi kayak menurut aku ikut organisasi, lomba dan volunteer mungkin sekarang nggak terlalu kerasa, tapi nanti di masa depan menurut aku itu adalah suatu investasi jangka panjang. Betul sekali, setuju kak. Karena ada juga yang bilang katanya rezeki itu nggak tahu datangnya dari mana. Betul. Ya betul banget. Jadi relasi itu penting, dan salah satu hal yang bisa kita capai relasi itu melalui organisasi tentunya ya kayak. Dan aku juga cukup penasaran nih sama pertanyaan yang tadi soal beda, ternyata rasa takut dan rasa cemas itu. Nah tapi menurut Kak Sheryl sendiri nih, apakah rasa cemas itu adalah sesuatu yang harus kita hindari dan gak boleh ada gitu dalam diri kita, atau justru mungkin bisa kecemasan itu kita rubah menjadi energi positif atau mungkin jadi tantangan atau jadi challenge gitu buat kita? Oke, yang aku mention tadi sebenarnya kecemasan itu tuh gak apa-apa ada, karena itu emang bagian dari diri kita, respon dari tubuh kita alami, dimana agar tubuh kita beradaptasi sama situasi yang mungkin tidak kita bayangkan gitu loh. Jadi kayak, oh tunggu apa nih yang lagi terjadi. Jadi kayak tubuh tuh
nge-pause dulu loh, supaya kita tuh lebih waspada, supaya kita lebih hati-hati kayak apa yang sedang terjadi kayak gini, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah itu tadi sebenarnya emosi tentang kecemasan itu bisa kita kontrol menjadi energi positif. Kayak tadi aku tuh kayak misalnya kalau misalnya cemas, takut nilai jelek, takut ulangannya susah dan segala macam, aku kontrol itu dan menjadi energi positif supaya aku tuh justru merasa termotivasi. Oh oke, berarti aku harus belajar sungguh-sungguh gitu loh untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh. Jadi itu sih, jadi kayak emang kecemasan tuh bisa diubah jadi energi yang positif. Betul, setuju banget Bifems. Dan sangat-sangat menarik gitu ya, karena sebelumnya aku belum pernah mendapatkan pernyataan yang seperti ini. Jadi ini sangat bermanfaat pastinya buat aku dan juga buat Bifems yang menonton ini semua. Nah Kak, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Aduh, okay. Mengenai ekspektasi nih Kak. Kadang kan banyak gitu ya, kalau misalnya orang-orang tuh apalagi misalnya dari lingkungan terdekat dulu deh, banyak orang-orang yang menaruh ekspektasi lebih gitu sama diri kita. Dan kadang hal itu jadi tuntutan yang malah jadi beban gitu buat diri kita. Nah gimana sih Kak caranya supaya kita tuh bisa terhindar dari yang namanya beban karena ekspektasi orang lain? Oke, kalau dari aku sendiri ya pasti kita hidup di kehidupan sosial pasti nggak akan lepas dari yang namanya ekspektasi kayak gitu. Bahkan diri kita sendiri itu berekspektasi kan sama diri sendiri kayak gitu. Nah supaya mungkin ekspektasinya tersebut tidak jadi beban adalah coba fokus sama apa sih goals kamu, apa sih tujuan kamu daripada ekspektasi itu sendiri. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kita terus-terusan ngikutin ekspektasi, itu gak akan selesai. Misalnya orang-orang tuh berekspektasi kita A, kita udah ngelakuin A, dan orang-orang tuh nantinya akan lanjut berpikir bahwa oh berarti kamu bisa nih nanti melakukan B gitu. Dan ya jadi kita kayak ya udah kita lakuin B. Nah, udah kita lakuin B, orang-orang berekspektasi lagi C sampai A B C D dan kesananya segala macam. Iya, nggak akan ada habisnya. Jadi kayak mau sampai kapan kita mau ngikutin terus ekspektasi orang lain kayak gitu, dan juga berekspektasi sama diri sendiri. Cobalah mulai kayak buat jalan untuk untuk bahkan melangkahi atau itu namanya melampaui ekspektasi itu sendiri kayak gitu. Karena ketika kamu percaya sama diri kamu sendiri, fokus sama apa yang kamu lakukan kayak gitu, kamu tuh nantinya nggak merasa bahwa kamu tuh sedang menjalani ekspektasi orang lain gitu loh. Karena kayak oke, aku sedang melakukan apa yang memang aku bisa lakukan. Ketika mungkin aku tidak bisa melakukan hal tersebut, mungkin itu memang bukan bagian kamu kayak gitu, itu bagian orang lain. Jadi kayak yang kedua mungkin yang aku pengen bilang adalah jangan terlalu serakah gitu loh. Karena kasihan juga kan ke diri sendiri. Iya, kayak betul banget. Kayak aduh aku harus ngelakuin ini semuanya A B C. Kayak dalam organisasi aja kita ngebagi peran, ngebagi tugas gitu loh. Jadi sama aja kayak nggak semua bagian, nggak semua hal harus kita capai kayak gitu. Itu ada bagian orang lain mungkin kayak gitu sih. Oke, berarti tetap ya Kak ya, kalau misalnya ekspektasi itu perlu ada, karena kan manusia tuh nggak akan pernah hidup tanpa harapan gitu ya. Betul. Karena kalau manusia udah nggak punya harapan pasti udah nggak hidup lagi gitu loh. Makanya teman-teman, memiliki ekspektasi itu nggak salah, tapi melakukan sesuatu karena ekspektasi orang lain itu bisa jadi beban buat diri kita dan malah ngerusak mental diri kita sendiri. Oke, nah Kak, buat menutup segmen atau episode kali ini, aku punya games kecil-kecilan. Yang namanya True or False, Kak. Oke, Bifems, kita mulai aja ya gamesnya. Sudah siap Kak Sheryl? Udah siap banget nih. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. True or false, Kak Sheryl pernah ngerasa FOMO ketika ngelihat teman-teman punya banyak karya atau prestasi? Aduh, boleh langsung jawab? Boleh. True, oke. Jujur, kayak anak zaman sekarang tuh kayak FOMO banget gak sih? Asli. Karena aku sendiri tuh kayak jujur FOMO ya, selagi menurut aku itu FOMO-nya positif ya, I think why not, siapa tahu bisa jadi motivasi. Kayak oh dia ikutan lomba nih, lomba apa, kayak aku apakah bisa ikut di lain kesempatan kayak gitu. Jadi aku tuh kadang ngelihat achievement temen tuh FOMO tapi juga seneng kayak gitu, kayak oh aku dapat info nih, siapa tahu aku bisa ikut gitu loh di next perlombaan kayak gitu. Karena FOMO-nya FOMO yang positif ya kayak. Oke, pertanyaan kedua nih. True or false, Kak Sheryl pernah ngerasa insecure ketika ngelihat teman-teman lain yang lebih produktif dan juga lebih banyak pencapaiannya? Oke, lebih produktif ya. Tengah-tengah boleh nggak? Oh boleh ya. Karena tuh kadang kayak kadang aku tuh bisa ngerasa insecure tapi kadang juga enggak. Kayak misalnya insecure tuh mungkin ketika
aku sedang berada kondisi kurang baik ya. Kayak misalnya aku mungkin lagi merasa capek dan demotivation tuh, ngerasa ngelakuin apa aja tuh bukan produktif gitu. Kayak ngerasa capek dan ngerasa kok aku kayak nggak ngelakuin apa-apa ya. Tapi kalau misalnya aku lagi dalam kondisi baik dan maksudnya banyak energi positif yang aku terima, aku tuh justru kayak seneng ngeliat teman-teman aku produktif, kayak iya come on girl kayak gitu, come on guys kayak you're so cool, kayak keren banget produktif kayak gitu. Jadi kayak ngerasa seneng lihat anak muda seusia aku kayak gitu kayak produktif. Jadi gitu sih, jadi tengah-tengah. Oke, tengah-tengah karena balik lagi ke energi diri kita gitu betul. Ya. Betul sekali, karena bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung kita lagi apa pada saat itu. Tergantung kita persepsinya tuh lagi gimana. Betul. Jadi usahakan ya BFM supaya tetap penuh energi nih, dan supaya tetap berpikir positif, supaya ketika kita ngelihat pencapaian orang lain kita nggak insecure, tapi malah ikut seneng gitu ya ngelihatnya. Oke, pertanyaan ketiga nih, true or false Kak Sheryl pernah merasa ingin menyerah karena hidup itu ngerasa kayak stuck dan gitu-gitu aja? Aduh, itu true banget sih. True, oke. Kapan tuh Kak? Oke, itu mungkin pas kapan ya? Mungkin gak pas kuliah, tapi pas SMA sih. Ngerasa kayak aku kan emang gak aktif apa-apa ya pas SMA kayak gitu. Sementara temen aku tuh aktif banget, OSIS, MPK kayak gitu-gitu. Aku ngerasa kayak aduh stuck banget. Kayak aku tuh bahkan kayak aduh aku bisa gak ya kuliah nanti kayak gitu. Dan ya dari ngerasa stuck itu tuh aku jadi kayak keras terhadap diri aku sendiri kayak gitu. Itu sih salahnya. Jadi kayak aku bahkan ngurangin main, kayak bener-bener ya udah belajar aja gitu lah akademik. Itu sih salahnya yang aku sesalin, kayak aduh anak SMA tuh harusnya bisa juga maksudnya senang-senang gitu lah, belajar banyak hal di luar kayak gitu. Karena menurut aku pelajaran tuh bukan cuma tentang intelijensi, tapi juga tentang emotionally dan socially kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin aku masih ada penyesalan dikit. Berarti itu ya penyesalannya, tapi kan itu dibayar sama keaktifan Kak Sheryl sekarang. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Pertanyaan keempat nih ya Kak. Menurut Kak Sheryl, mahasiswa sekarang itu memang harus serba bisa atau gimana sih? True or false? Serba bisa, menurut aku false sih. Karena kayak kita tuh nggak harus selalu serba bisa, tapi gimana caranya supaya kita bisa adaptif menurut aku. Karena kalau misalnya kita udah bisa adaptif tuh kita jadi tahu kita tuh mau ngapain. Jadi kayak nggak sembarangan aku bisa ngelakuin ini tapi ternyata kamu nggak happy dengan itu, kamu merasa itu beban, kamu merasa itu tertekan gitu loh. Jadi nggak harus serba bisa tapi serba adaptif kayak gitu. Jadi kayak aku bisa ngelakuin ini tapi aku happy nggak ya dengan ini, kayak aku tertekan nggak ya dengan ini gitu. Berarti yang paling penting adalah kita suka ngelakuinnya gitu ya kayak. Iya betul. Jadi kayak kita tuh mengerjakan sesuatunya tuh benar-benar berdasarkan kemauan diri sendiri kayak gitu. Jadi nggak gampang demot atau tiba-tiba berhenti tengah jalan. Oke, pertanyaan terakhir ya. True or false Kak Sheryl pernah ngerasa insecure sama pencapaian orang lain di media sosial nih kali ini? Menurut aku terus sih kayak gitu. Bahkan waktu itu aku sempet kayak hapus LinkedIn sebulan. Oh gitu. Karena ya jujur karena aku ngerasa wah orang-orang keren banget gitu. Semakin aku scroll semakin banyak insecure. Iya betul. Jadi kayak itu penting sih, tapi salah satunya adalah detox sosial media dan mencoba buat reconnect again with ourselves. Kayak coba kita kayak ngobrol deh sama diri sendiri, sebenarnya apa sih yang bikin insecure kayak gitu. Kayak kamu emang gak senang ngelihat orang lain berhasil kayak gitu. Mungkin sekarang bagian kamu untuk bertepuk tangan, bagian kamu untuk mengucapkan selamat, tapi siapa tahu nanti kedepannya kamu yang akan ditepuk tangani dan diberi selamat kayak gitu. Jadi itu sih kayak detox sosial media tuh penting juga, sama reconnect again with yourself kayak gitu. Oke, BFams, jadi mulai sekarang kalian gak perlu khawatir melihat pencapaian orang lain, karena kalian cukup melihat diri kalian lebih dalam dan berbincang kembali dengan diri kita, maunya seperti apa, ingin dibawa kemana arahnya, supaya kita bisa lebih fokus sama diri kita sendiri dan kita tidak terdistraksi atau tidak terfokus sama pencapaian orang lain. Betul kan? Betul banget, setuju. Oke, mungkin itu sesi terakhir di episode kali ini. Gak kerasa ya ternyata waktunya udah cukup berjalan. Dan terima kasih sebelumnya Kak Sheryl sekali lagi. Terima kasih juga aku buat Zahra sudah mau datang di episode di podcast kali ini dan sudah menjadi narasumber membagikan insight baru buat BFM semua. Dan buat teman-teman semuanya, terkhususnya buat BFams nih, buat yang menonton video kali ini, semoga apa yang sudah tadi Kak Sheryl sampaikan dan sudah kita obrolkan bisa menambah wawasan, bisa menjadi titik terang lagi gitu ya buat BFam semua. Oke, buat Kak Sheryl sendiri apakah ada closing statement?
Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang masih ragu sama diri sendiri, kayak nggak tahu nih mau mulai dari mana dan ragu pengen mulai, menurut aku stop raguin diri kamu sendiri, mulai dari sekarang. Karena ya kalau kamu terus-terusan mikirin apa kata orang lain, kamu tuh nggak akan mulai. Karena ya pasti bakal ada dua persepsi dari orang lain. Ada orang lain yang benar-benar mungkin mengagumi kamu, tapi yang lain tuh kayak nggak suka gitu loh sama kamu. Ada juga yang mungkin orang lain mikir kayak, oh kamu tuh menginspirasi kayak gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir, oh kamu cuman pamer, kamu cuman flexing. Jadi ya kamu mau fokus sama orang-orang yang mikir jelek ke kamu, atau kamu pengen fokus sama orang-orang yang sebenarnya berpikir positif tentang kamu. Itu kamu yang tentukan kayak gitu. Oke Bifems, itu dia sesi terakhir di video kali ini. Terima kasih untuk Bifems semua yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel Besa UPI Official. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok kita di @besaupi supaya kamu gak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Aku Zahra Hasna dan aku Sheryl. Kami pamit undur diri. Bye-bye.